Shalom dan selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Jumpa lagi dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Hari ini Jumat tanggal 18 Februari 2022. Harapan kami, Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan yang sehat di hari anugerah Tuhan ini. Mengawali aktivitas kita akan bersama membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita, akan menjadi semangat kita menjalani hari ini. Oleh sebab itu kita akan terlebih dahulu berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, memberi kita pemahaman untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sukacita besar kami boleh ada di hari ini. Kami akan menjalani aktivitas kami. Namun sebelum itu kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk memahami firman-Mu ini, sehingga kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan bacaan harian dari Gereja Toraja, diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayat yang ke-17. Hai segala kekasihku, bukannya hukum baru yang aku suratkan bagimu itu, melainkan hukum lama yang sudah kamu terima dari mulanya. Maka hukum lama itu ialah firman yang kamu sudah dengar. Tetapi aku menyuratkan hukum baru bagimu, barang yang benar di dalam hal Kristus dan di dalam hal kamu. Karena gelap itu sudah lenyap dan terang yang benar sudah bercahaya-cahaya. Barang siapa yang mengatakan dirinya di dalam terang tetapi membenci saudaranya, ialah di dalam gelap sampai sekarang ini. Maka orang yang mengasihi saudaranya itu, ia tinggal di dalam terang, dan di dalam orang itu tiadalah ada barang yang syak. Tetapi orang yang membenci saudaranya ialah di dalam gelap dan berjalan gelap, dan tiba tentu tujuannya, karena matanya sudah digelapkan oleh gelap itu. Hai anak-anakku, aku menyuratkan bagimu sebab segala dosamu telah diampuni karena nama Kristus. Hai segala bapa, aku menyuratkan bagimu sebab kamu sudah mengenal Dia yang sedia sudah ada dari mulanya. Hai segala orang muda, aku menyuratkan bagimu sebab kamu sudah mengalahkan si jahat itu. Hai anak-anakku, aku menyuratkan bagimu sebab kamu sudah mengenal Bapa. Hai segala bapa, aku telah menyuratkan bagimu sebab kamu sudah mengenal Dia yang sedia sudah ada mulanya. Hai segala orang muda, aku telah menyuratkan bagimu sebab kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu, dan kamu sudah mengalahkan si jahat itu. Janganlah kamu mengasihi dunia atau barang yang ada di dalam dunia. Jikalau barang seorang mengasihi dunia, maka Bapa itu tiadalah ada di dalam dia. Karena segala yang ada di dalam dunia, yang
keinginan tubuh dan keinginan mata, dan hidup dengan jemawa itu bukannya daripada Bapa, melainkan daripada dunia. Maka dunia ini lenyap, demikian juga keinginan duniawi, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita ini diberikan judul Hidup Bahagia di Dalam Terang. Hidup bahagia di dalam terang. Bapak Ibu Saudara, seorang anak mengeluh kepada ibunya karena sudah 2 hari lampu di rumahnya padam karena kehabisan pulsa listrik. Sang anak tidak lagi senang mengerjakan sesuatu seperti belajar, makan, dan bekerja. Bagaimana tidak, saat hendak belajar, ia tidak dapat membaca dan menulis dalam kegelapan. Saat hendak makan, ia tidak menikmatinya. Demikian halnya saat hendak bekerja, ia sangat kesulitan karena gelap. Nah, Ibu Bapak Saudara, dalam perikop bacaan ini, penulis terus mengulang kata gelap dan terang untuk menggambarkan manusia lama dan manusia baru. Manusia lama hidup dalam kegelapan, yaitu dosa. Terlebih dalam bacaan kita melihat bagaimana sikap tidak mengasihi baik kepada saudara maupun orang lain. Itu semua menunjukkan bahwa mereka hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan itu menyebabkan ketidaknyamanan. Sebaliknya, hidup baru atau hidup dalam terang berarti hidup dalam perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi dalam kehidupan. Dengan saling mengasihi satu dengan yang lain, maka mereka akan hidup bahagia dan damai. Suatu kondisi yang diharapkan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Hal itu yang kemudian ditegaskan kembali sebagai perintah baru, sekalipun perintah mengasihi itu sudah sejak mulanya diajarkan bagi mereka. Nah, Ibu Bapak Saudara, perintah itu juga datang dalam kehidupan kita sekarang ini. Tentu kita semua ingin bahagia dan nyaman, karena kita harus hidup dalam terang. Bukti bahwa kita hidup dalam terang ialah kita saling mengasihi dalam kehidupan ini. Mengasihi dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, dalam lingkungan kerja kita, serta dimanapun kita berada, kita terus saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengajar kami, terus menegur kami. Khususnya hari ini kami diajar kembali untuk saling mengasihi. Di mana saja kami berada, kami boleh menyatakan kasih seperti Yesus yang selalu menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami selalu hikmat agar boleh melakukan ini dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, jemaat-Mu akan siap untuk beraktivitas. Berikan kekuatan, berikan kemampuan melaksanakan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berkati yang dalam bangku pendidikan, berikan hikmat,
supaya boleh memahami pembelajaran dan kelak mereka boleh pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah. Berikan hikmat supaya boleh memimpin negara kami dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, baik yang di rumah pun di rumah sakit. Berikan pemulihan melalui obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, apapun Tuhan pakai menjadi saluran kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa terus untuk penanganan pandemi COVID-19. Tuhan berkati tenaga kesehatan agar boleh menjalankan tugas dengan baik. Ya Bapa dalam surga, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, inilah permohonan kami. Seluruh hidup kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa hanya dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah Ibu Bapak Saudara, demikianlah renungan harian hari Bukit Sion Makale hari ini Jumat 18 Februari 2022. Selamat beraktivitas, selamat menjalani hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Amin.